Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi ke video aku tentang jaringan komputer. Sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu model infrastruktur jaringan. Aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Aku sebagai presentator, namaku Tarisya Naswaulia dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Angkatan 2022 kelas A. Sebelum kita memasuki topik utama, kalian tahu nggak sih apa itu infrastruktur jaringan? Jadi, infrastruktur jaringan adalah dasar dari komunikasi dan berbagi informasi di era digital. Infrastruktur jaringan itu seperti jalan raya untuk informasi. Bayangin ya, ketika kalian ingin mengirim pesan ke teman kalian di kota lain, tapi kan tidak bisa langsung teleport ke sana. Jadi, membutuhkan jalan untuk menghubungi teman kalian itu. Nah, infrastruktur jaringan ini diibaratkan jalan. Kan ini dasar dari komunikasi dan berbagi informasi di era digital. Selanjutnya, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Nah, ini dia ada 4 topik pembahasan utama dalam video ini. Yang pertama, akan membahas tentang jaringan terpusat versus jaringan terdistribusi. Yang kedua, tentang data center. Yang ketiga, tentang pembagian jaringan. Yang keempat, tentang topologi jaringan. Kita memasuki yang topik pertama, yaitu tentang jaringan terpusat versus jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat adalah sebuah model jaringan komputer di mana semua perangkat terhubung ke satu server pusat. Sedangkan jaringan terdistribusi adalah sistem terpadu yang terdiri dari beberapa komputer otonom yang terhubung satu sama lain melalui jaringan. Perbedaan keduanya itu apa sih? Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, jadi bukan pada perangkat kerasnya. Nah, ini dia. Jaringan terpusat itu banyak digunakan di masa lalu, itu seperti digunakan di warnet, di perpustakaan. Keuntungannya, dia mudah dikonfigurasi dan dikelola. Namun, kekurangannya itu jaringan ini tuh kecil dan ketika mati satu kan dia terpusat pada ini ya. Jadi akan mengganggu dan harus menghubungi layanan. Sedangkan jaringan terdistribusi itu ketika terputus satu, maka akan digantikan oleh server lainnya tanpa mengganggu layanan tersebut. Keuntungannya itu lebih scalable dan lebih tahan terhadap kegagalan server. Kekurangannya, dia ini lebih mahal. Kita masuk ke topik yang kedua, yaitu data center. Data center adalah fasilitas fisik yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar. Fasilitas ini dapat berupa ruangan, bangunan, atau bahkan kompleks yang luas. Nah, ini data center itu memiliki server terkecil, umumnya berukuran 1 unit rak. Nah, sedangkan satu rak server itu umumnya dapat menampung 42 unit hingga 45 unit server. Untuk server modern umumnya memiliki 8 hingga 64 core processor. Namun, pada server yang memiliki lebih dari 100 core processor itu digunakan untuk aplikasi AI dan big data. Kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu tentang pembagian jaringan. Pembagian jaringan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada
ada berdasarkan jangkauan, yang kedua ada berdasarkan aksesnya, dan yang ketiga ada berdasarkan cara membangunnya. Nah, untuk yang pertama berdasarkan jaringan geografis. Ada PAN, ada LAN, ada MAN, dan ada WAN. Yang pertama, PAN atau Personal Area Network. Itu adalah jaringan komputer nirkabel yang menghubungi perangkat elektronik pribadi dalam jarak dekat. Dalam jarak umumnya 10 meter. Dia ini masih menggunakan Bluetooth. Sedangkan yang LAN atau Local Area Network adalah jaringan kecil di area terbatas. Digunakan seperti di lab komputer sekolah, untuk rumah, atau untuk kantor. Lalu yang ketiga ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang menghubungkan beberapa LAN di area geografis yang sama seperti kota. Jadi jaringan ini untuk yang satu kota. Untuk yang terakhir ada WAN, Wide Area Network. Jaringan ini menghubungkan ke dunia, satu dunia ya, dari negara satu ke negara lain. Jadi dia itu lebih luas. Contohnya itu seperti jaringan internet. Untuk yang kedua, berdasarkan aksesnya, ada intranet dan internet. Intranet ini contohnya seperti jaringan LAN. Jaringan LAN itu bisa diasumsikan sebagai intranet, tetapi tidak selalu cakupannya kecil. Dia ini bisa diakses di kalangan internal. Sedangkan yang internet itu diakses untuk publik, ya dari negara satu ke negara lain, seperti WAN, Wide Area Network. Yang ketiga ada berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc dan yang kedua ada infrastruktur. Ad hoc ini jaringan yang bersifat temporal atau tidak selamanya, sedangkan infrastruktur dibutuhkan pada perencanaan dan bersifat tetap. Yang ini tidak selamanya dan bisa diubah, sedangkan ini bersifat tetap. Kita masuk ke topik yang keempat, yaitu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara bagaimana perangkat-perangkat dalam jaringan dihubungkan satu sama lain. Berikut beberapa topologi jaringan yang umum. Ada topologi bus, ada topologi ring atau ring topologi, lalu ada star topologi. Yang bus topologi ini semua perangkat terhubung ke kabel utama. Kelebihannya itu hemat kabel, tetapi kelemahannya ketika ada yang putus, masih ada yang terhubung setengah, tetapi seluruh jaringan itu akan terhenti. Sedangkan yang ring topologi atau disebut juga topologi tertutup ialah perangkat terhubung dalam satu lingkaran dan mengalir searah. Kelebihannya hemat kabel dan terhandal, tetapi kekurangannya jika satu perangkat gagal, seluruh jaringan akan terhenti. Dan yang ketiga ada star topologi. Semua perangkat terhubung ke perangkat pusat atau switch. Kelebihannya mudah diimplementasikan. Ketika putus satu atau putus dua itu tidak mengganggu yang lainnya. Tetapi kekurangannya membutuhkan lebih banyak kabel. Intinya star topologi ini lebih boros kabel ya. Lalu yang keempat ada hierarki topologi. Hierarki topologi adalah gabungan dari beberapa topologi star dan ada beberapa level atau tingkatan. Kelebihannya dapat dihubungkan ke jaringan lain dan mudah dikonfigurasi, sedangkan kekurangannya boros kabel juga seperti star topologi tadi ya. Lalu yang kelima ada extended topologi. Extended star topologi nih ya, kurang kata star. Jadi dia itu mirip topologi star, tetapi terdapat switch atau hub di setiap node. Kelebihannya lebih tahan terhadap kegagalan dibandingkan topologi star, sedangkan kekurangannya itu lebih mahal dan lebih kompleks lagi. Lalu yang keenam ada mesh topologi. Setiap perangkat terhubung ke semua perangkat lain. Untuk kelebihannya data mengalir dengan cepat, paling handal dan lengkap, tetapi dia ini boros kabel. Nah, ini dia gambar dari topologi jaringan. Dia ada topologi bus,
ada hierarki topologi, ada topologi star, ada topologi ring, ada topologi mesh, dan ada topologi extended star. Untuk yang bus tadi ini modelnya serial, dia itu semua perangkat itu terhubung ke kabel utama ya. Kelebihannya dia hemat kabel, tetapi kekurangannya kalau ada yang putus jadi ini tuh bakal terhenti. Nyambungnya tuh cuma antar perangkat ini dengan perangkat ini, tetapi seluruh jaringannya terputus. Untuk yang topologi star ini tidak mesti seperti ini ya bentuknya. Jadi dia tuh bisa ininya di tengah, tapi perangkatnya itu seperti ini di bawah semua gitu loh, nggak ke atas gini. Kalau yang topologi extended star itu di setiap node itu tuh ada perangkat. Jadi ini setiap node itu ada perangkat dan lebih kompleks lagi daripada topologi star. Ini contoh gambar yang kedua, mungkin sama saja ya. Jadi ini ring topologi mudah diimplementasikan, hemat kabel. Kalau yang bus topologi itu murah, tetapi kalau ada yang putus itu seluruh jaringannya terhenti. Untuk star topologi itu mudah diimplementasikan juga, kekurangannya boros kabel. Ini juga boros kabel. Ini itu lebih cepat, tetapi juga boros kabel. Ini kalau yang hierarki itu juga boros kabel. Jadi yang hemat kabel itu bus topologi dan ring topologi. Oke, sekian penjelasan singkat dari aku ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.